Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala ashrafin nabiyil huda. Allahumma basalli wa sallim wa karrim wa anzim ala sayyidina Muhammad salatan taghfiru bihal zunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa talinu bihal su'ub ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Haddatil mukarram wal muhtaram berjamaah yang senantiasa istiqamah dalam tawasul daripada malam Sabtu yang alhamdulillah walaupun diguyur hujan, walaupun berbagai macam kesibuk, masih mensempatkan waktunya untuk senantiasa hadir di ini majlis, di ini tempat yang mulia. Semoga dengan kita bisa meluangkan waktu hadir ke ini majlis, pertanda Allah memilih kita menjadi orang-orang yang selalu ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan juga guru kita Abi Zahwa yang mana beliau lagi kurang sehat. Semoga Allah angkat penyakitnya, Allah panjangkan umurnya, ya Allah angkat derajatnya, ya, dan mudah-mudahan selalu Allah berikan keistiqomahan di dalam membimbing kita menuju jalannya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah kita berkumpul di malam ke-26 berarti ya, malam 26. Ini amat sangat luar biasa. Kenapa bilang amat sangat luar biasa? Kita berkumpul di penghujung ini masih mensempatkan waktu untuk hadir ke majlis ilmu, majlis zikir. Ulama mengatakan man hadara min majlisil khair fi syahri Ramadan kana kulli khatwatin ibadah sana. Kata ulama, siapa orang yang mensempatkan, yang meluangkan waktunya di bulan suci Ramadan untuk menghadiri majlis-majlis yang baik, majlis-majlis yang dimana tersebut diisi dengan ilmu, diilmu dengan zikir, diisi dengan daripada hikmah, berbagai macam hikmah daripada hikmah agama, daripada hikmah pendekatan diri kepada Allah, pendekatan diri kepada Rasulullah. Maka kata ulama, ketahuilah setiap langkah yang kita keluarkan, yang kita gunakan dari rumah kita itu dianggap ibadah setahun. Alhamdulillah. Semoga apa yang dikatakan ulama ini kita termasuk golongan yang mana setiap langkahnya kita, ada yang mungkin dari Cimelatinya, ada yang mungkin dari jauhnya, ada yang mungkin dari Sendang Palainya, berbagai macam tempat kita keluar hadir ke ini majlis untuk tidak lain tidak bukan taqarruban ilallah, berusaha untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Ketahuilah itu amalan yang amat sangat luar biasa. Setiap langkahnya Allah berikan ganjaran pahala setahun. Kenapa? Inilah keistimewaan daripada bulan suci Ramadan. Maka alangkah herannya bagi orang-orang yang mana menyambut Ramadan ini, mereka umumnya kita dengan berbagai macam makanan, berbagai macam hiasan hidangan, rujak kah, gorengan kah, berbagai macam hidangan. Beda dengan para salafun saleh, ulama-ulama terdahulu, beliau menyambut Ramadan itu dengan berbagai macam ibadat. Ibadah apa nih yang saya belum lakukan di bulan sebelumnya? Sehingga di bulan suci Ramadan ini ditingkatkan, yang tadinya biasa baca Quran sehari 1 lembar, 2 lembar atau sejuz, maka di bulan suci Ramadan ditingkatkan jadi sampai 2 juz, bahkan sampai 5 juz, mungkin sampai target ingin hatam 2, 3, bahkan sampai 5. Itu hal yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena pahala di bulan suci Ramadan ditingkatkan, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata ulama dikatakan puasa itu terbagi menjadi 3 macam. Inna shaum yanqasimu ila salasati aqsamin. Puasa itu terbagi menjadi 3 golongan.
Nah, kita tinggal nanti pelajari ada yang di mana. Apakah ada yang termasuk apa kata ulama atau yang umum. Pertama, puasa itu ada yang namanya puasa umum. Puasa umum itu dia yamsiku anil mufatirat nasyurbi wal akli. Dia hanya menahan dari lapar dan haus. Hanya menahan daripada yang membatal secara johiriyah. Puasa yang umum yaitu orang yang menjaga bibirnya, yang menjaga daripada perutnya dari makan dan minum. Itu yang umum. Tapi lisannya enggak dijaga, hatinya enggak dijaga, nafsunya enggak dijaga. Lihat cewek yang dikit langsung nafsu, matanya pun enggak dijaga. Semua anggota jawarihnya enggak dijaga untuk bermaksiat kepada Allah. Berarti ini orang termasuk puasa yang umum. Maka kalau puasa yang umum ini adalah diri kita, apa bedanya kita dengan hewan? Emang kenapa, Bib? Kalau cuma untuk menahan haus dan lapar, hewan saja bisa nahan dia makan dari pagi sampai malam, gak makan gak minum bisa dia. Dan dia gak beribadah kepada Allah, cuma nahan lapar dan haus dan makan. Tapi masih mending ketimbang yang sama sekali tidak puasa. Artinya dia mendapatkan kewajiban, menggugurkan kewajibannya sebagai umat Nabi Muhammad, sebagai umat Islam yang mana diwajibkan untuk berpuasa. Cuman bagi kita seorang ahli thariqah, seorang muridnya Abah Umar, masa posisi puasa itu puasa yang umum? Masya Allah, yang dididik setiap minggunya untuk dengan zikirnya, setiap minggu diajar berkumpul untuk nambah erat persaudaraan, nambah erat persaudaraan, agar tidak saling hasut menghasut, agar tidak saling iri mendengki dan sebagainya, yang sudah dididik dengan berbagai macam didikan oleh guru kita. Masa ada di puasa posisi yang pertama posisi yang pertama itu posisi umum? Masya Allah, sayang saudaraku. Dan tingkatan yang kedua ada sebutnya puasa khususil khusus, saumul khusus, bukan khusus, saumul khusus. Saumul khusus itu apa? Yaitu dia menjaga antarki an fi'lil ma'asi. Dia meninggalkan dari perbuatan maksiat. Berarti apa? Bukan hanya menahan haus dan lapar, tapi dia menjaga lisannya, menjaga matanya, menjaga hatinya agar tidak ada sifat iri, hasud, dan tidak ngomongin si A, ngomongin si B, ngomongin si C, dan matanya tidak mudah memandang hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memandang hal-hal yang tidak baik, maka sayanglah. Maka kata Nabi mengatakan, kam min shaimin illa alaysa min shaimihi illa min ju'wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa kata Nabi, tapi yang mereka dapatkan bukan keistimewaan berpuasa, hanya mendapatkan rasa haus dan lapar. Kan rugi kalau kita mendapatkan seperti itu. Sedangkan orang yang berpuasa itu sebagaimana sabda Nabi mengatakan, sumtu shaim tasbihun wan naumuhu ibadatun. Masya Allah, diamnya orang berpuasa, diam nggak ngomong, jemedut aja gitu, diam manyun begitu nahan lapar, dianggap dia bertasbih kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus wan naumuhu ibadatun, tidurnya saja dianggap ibadah. Masya Allah, tidurnya dianggap ibadah. Apalagi kalau bangunnya dipakai baca Al-Quran, siang hari baca Al-Quran, atau sibuk kita dengan mencari nafkah anak istri kita, itu menjadi ibadah. Di malam harinya kita gunakan waktunya untuk daripada berzikir bersama, dekatkan diri kepada Allah, tawasul seperti sebagaimana biasanya. Jangan sampai mentang-mentang puasa malah amalan seperti ini ditinggalkan. Masya Allah, orang ini lagi mendapatkan panen yang banyak, untung yang banyak, malah ditinggalkan. Kan harusnya umumnya kalau kita pengen dapat untung ataupun umum yang banyak, keuntungan yang banyak, ya berdagang di tempat, kalau perumpamaan dagangan, ya berdagangan di tempat yang ramai.
di tempat yang banyak pengunjungnya, otomatis dia akan banyak pembeli, banyak untung. Nah, di perumpamaan kalau kita pengen dapat keistimewaan yang luar biasa, maka di bulan yang suci ini, di bulan yang mulia ini, sebagaimana sabda Nabi, syahrul Ramadan syahrul ummati, bulan Ramadan bulan umatku, ditingkatkan ibadahnya. Bukan sebaliknya, karena alasan bulan Ramadan malaslah hadir tawasul, dengan halangan hujan kah, atau halangan ada A, B, C, D. Masya Allah, sayang saudara, sayang. Allah lipat gandakan tapi kalian tinggalkan. Masya Allah, sayang. Terus kata Nabi tadi apa? Bukan diamnya puasa, tasbih, tidurnya ibadah. Wa amaluhu mudha'afatun. Yang ketiga, amalnya ditingkatkan Allah Subhanahu wa taala. Coba ayo. Pahala sunnah mendapat pahala wajib. Wajibnya dilipat-lipat gandakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin kita di bulan-bulan sebelumnya, bulan Sa'ban atau bulan Rajab atau nanti Syawal, itu mungkin